Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, selamat jumpa lagi dengan Bapak. Bapak sekarang ada di SIAS, ya, sedang rekaman untuk menyampaikan materi kultum khusus untuk anak-anak. Ya. Bapak harapkan mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, sama Allah diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah saum dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Di kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan tentang 4 golongan yang dirindukan surga. Ya. Tapi sebelum ke materi, Bapak ingin menyampaikan dulu tentang kejadian yang sedang kita alami saat ini. Ya. Saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Bapak juga di daerah sebagai RW sangat kewalahan, sangat sibuk ya dengan adanya wabah ini. Karena Bapak harus selalu menghimbau kepada warga untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, ya, dan untuk selalu mengusahakan tetap diam di rumah. Tapi kebanyakan dari warga mungkin agak sulit ya untuk melaksanakan himbauan ini karena berbagai alasan. Bapak sebenarnya sangat kagum ya kepada ajaran Islam. Islam dulu pernah mengatakan kalau ada wabah di suatu negeri, janganlah kalian memasukinya. Dan bila ada wabah melanda negeri kita, maka kita tidak boleh keluar dari negeri itu. Itu ajaran yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan 1.500 tahun yang lalu. Ya, kita sudah diajarkan sebenarnya oleh Islam, oleh baginda Nabi tentang menghadapi wabah ini. Ya, sungguh sangat luar biasa. Nabi dulu yang belum mengenal ya istilahnya mikrobiologi ya tentang jasadenik, tentang virus ya, sudah tahu atau mengajarkan kepada kita cara menghadapinya ya. Sebenarnya kita sebagai umat Islam tinggal melaksanakannya. Bila ada wabah seperti ini, kita usahakan tetap diam di rumah ya, menjaga jarak kalaupun perlu keluar ya. Kalau sahabat juga dulu pernah di zaman sahabat Umar bin Khattab ada wabah juga ya. Umar waktu itu akan datang ke suatu negeri sama. Umar juga begitu mendengar ada kabar di negeri tersebut ada wabah, Umar membatalkan ya. Umar juga sama melaksanakan hadis Nabi bahwa kalau ada wabah di suatu negeri tidak boleh kita memasukinya ya. Tetapi kalau sudah terlanjur kita ada di negeri tersebut, kita juga tidak boleh keluar ya. Karena kalau kita keluar, ada kemungkinan kita akan membawa virus, akan membawa wabah tersebut ke orang lain, ke tempat yang kita kunjungi ya. Nah, itu mudah-mudahan kita juga sama ya, Bapak harapkan kepada semuanya, terutama kepada anak-anak Bapak ya, usahakan tetap tinggal di rumah apabila tidak ada keperluan ya. Rajin mencuci tangan, dan kalau ada keperluan keluar usahakan memakai masker ya. Jangan lupa nanti pulangnya cuci tangan lagi ya. Itu mungkin yang Bapak sampaikan sebagai pendahuluan ya. Selanjutnya Bapak akan ke materi kultum ya. Bapak ingin menyampaikan tadi yang sudah disebutkan adalah tentang 4 golongan yang dirindukan surga ya. Anak-anakku tentu sudah banyak mendengar tentang surga ya. Jadi surga itu adalah suatu tempat yang sangat indah ya, yang sangat menyenangkan. Yang kata beberapa keterangan, nikmat surga itu tidak pernah berkurang. Beda dengan nikmat di dunia ya. Nikmat di dunia mah hanya sedikit, banyak kurangnya ya. Bapak pernah menyampaikan ke beberapa siswa mungkin kalau nikmat di dunia itu seperti ada orang yang senang makan es krim ya. Es krim pertama dimakan enak ya, tapi kalau dikasih lagi yang berikutnya enaknya berkurang ya. Dikasih lagi semakin berkurang, dikasih terus jadi malah nggak enak nanti ya. Nah, itu kenikmatan yang ada di dunia ya. Nikmatnya itu hanya sedikit, hanya sebentar. Beda dengan nanti nikmat yang ada di surga ya. Katanya surga itu nikmatnya tidak akan pernah berkurang ya, bahkan akan terus bertambah ya. Itu menurut beberapa keterangan ya. Nah, karena itu mudah-mudahan kita semua merindukan ya, atau ingin masuk ke dalam surga. Nah, menurut Rasulullah ada 4 golongan katanya yang dirindukan oleh surga ya.
Yang pertama itu adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Nah, diberi keistimewaan nomor 1 ini ya. Orang yang rajin membaca Al-Quran adalah termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Jadi di bulan Ramadan ini usahakan ya, kita menambah waktu kita untuk rajin membaca Al-Quran. Karena selain tadi dirindukan surga, katanya pahala di bulan Ramadan ini berlipat ganda ya, sangat tidak terbatas kalau menurut perhitungan kita ya. Bapak sudah sangat senang sekali ketika Bapak menugaskan kepada anak-anak Bapak, terutama yang kelas 6 ya, ditugaskan membaca Al-Quran. Ada yang laporan ke Bapak, dilihat di laporannya, ada yang 1 hari sanggup 2 juz ya. Oh, luar biasa kata Bapak ini. 1 hari seorang anak sanggup membaca 2 juz Al-Quran ya. Berarti nanti dia di bulan Ramadan akan khatam sebanyak 2 kali ya. Alhamdulillah, Bapak ucapkan barokallah kepada siswa Bapak yang dalam 1 hari dalam 1 hari sanggup membaca Al-Quran sebanyak 2 juz ya. Mudah-mudahan ini memberi motivasi kepada siswa yang lainnya. Wah, teman saya bisa 2 juz nih, kenapa saya tidak bisa? Nah ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada teman yang lainnya untuk lebih rajin membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu semampunya ya. Bahkan kata Rasulullah mah, meskipun terbata-bata ya, membaca Al-Qurannya, kata Rasulullah mendapat 2 kebaikan ya. Pernah ada yang protes ke Bapak, atau nggak adil katanya, yang lancar dibalas 1 kebaikan, yang terbata-bata dibalas 2 kebaikan. Kok begitu Bapak, enak yang tidak lancar katanya ya. Nah kata Bapak, ini keadilan dari Allah ya. Bisa saja kan kalau yang lancar itu bacanya cepat ya, bacanya cepat. Nah mungkin dalam 1 menit dia sanggup beberapa ayat dia baca ya. Nah pahalanya banyak juga ya. Nah kalau yang terbata-bata dalam 1 menit mungkin dia sedikit ayatnya yang dibacanya. Nah sama Allah diberi keadilan karena ayat yang dibacanya sedikit, diberi pahalanya 2 kali ya. Nah insya Allah nanti secara seluruhnya mungkin pahalanya tidak akan jauh berbeda ya. Ini salah satu keadilan Allah dalam hal membaca Al-Quran ya. Nah mudah-mudahan kita semua sama bisa meningkatkan kerajinan kita dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini ya. Karena tadi disebutkan termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua yang dirindukan surga itu adalah orang yang pandai menjaga lisan. Jadi kita diusahakan tidak bicara kecuali yang baik. Qul khairan aw liyasmut ya. Bicaralah yang baik atau diamlah. Jadi dijaga lisannya. Kalau kira-kira saya tidak berkata yang baik, saya diam. Nah, kalau saya berkata, saya harus berkata yang baik, tidak boleh berkata yang kotor ya. Apalagi di bulan puasa ini biasanya godaannya banyak ya. Yang membuat kita ingin marah-marah misalkan ya, berkata-kata yang tidak baik ya. Bahkan kalaupun kita tidak ada godaan, nyantai, ada lagi godaannya ya. Biasanya kalau kita sudah berkumpul dengan teman, dengan keluarga, godaannya itu adalah kita suka ingin membicarakan orang lain ya. Nah sama ya, membicarakan orang lain juga. Kalau sekiranya orang yang dibicarakannya itu tidak senang, tidak suka, itu termasuk perkataan yang tidak baik ya. Oleh Rasul disebutnya oleh ghibah katanya ya. Kalau seseorang membicarakan saudaranya, kemudian saudaranya tahu tidak akan suka, nah itu dinamakan ghibah ya. Bahkan di sebagian keterangan disebutkan ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi sangat-sangat menjijikkan ya. Usahakan kita menghindari berkumpul, jangan membicarakan orang lain kecuali kebaikannya ya. Ingin berkata, dipikirkan dulu kata-katanya baik atau tidak. Kalau baik silakan katakan, kalau tidak diam ya. Tadi ingat hadisnya, qul khairan aw liyasmut ya. Jadi jagalah lisan, mudah-mudahan kalau kita menjaga lisan, kita bisa termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga itu katanya adalah orang yang memberi makan kepada yang lapar ya. Nah sekarang di musim wabah ini ya, banyak orang-orang pekerja yang diberhentikan ya. PKL atau pedagang yang berhenti berjualan ya. Jadi sangat banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini kesulitan ya. Bahkan Bapak dengar ada yang sampai bunuh diri gara-gara dia kesulitan ekonomi ya, mencari makan susah ya, meminta juga susah ya, sampai akhirnya dia bunuh diri ya. Ada juga yang bertahan tidak bunuh diri, tidak makan misalkan beberapa hari, hanya minum saja, akhirnya dia juga meninggal ya. Nah ini sebenarnya kejadian yang sangat-sangat ironis ya, di negara Indonesia yang sangat kaya raya katanya, tapi ada warganya yang
kelaparan sampai meninggal ya. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ini sebenarnya apakah Allah tidak memberi makan kepada orang tersebut? Tidak ya. Allah mengatakan sudah menjamin rezeki bagi setiap orang ya. Cuman Allah itu kadang-kadang menitipkan ya, menitipkan rezeki tersebut kepada orang di sekitarnya ya. Jadi kalau ada orang miskin, rezekinya sebenarnya ada ya. Nah, rezekinya itu dititipkan kepada orang kaya yang ada di daerah tersebut ya. Nah, mungkin orang kayanya merasa dia itu rezeki saya, hasil usaha saya ya. Dia tidak mau berbagi ya. Akhirnya tetangganya kelaparan ya. Bahkan tadi dikatakan sampai meninggal. Nah, kalau ajaran Islam dilaksanakan dengan benar ya, orang kaya itu menyadari bahwa harta yang saya miliki ada bagian untuk fakir miskin, mungkin dia akan menyisihkan ya. Wah, ini saya punya harta banyak nih, sisihkan sebagian, akan saya cari orang miskin di sekitar saya buat saya kasihkan. Nah, kalau kejadian seperti ini nanti orang kaya mencari-cari orang miskin, insya Allah ya tidak akan sampai terjadi ada orang miskin kelaparan sampai meninggal ya. Bahkan tadi nauzubillah sampai bunuh diri ya. Nah, usahakan kepada anak-anak terutama ya, kalau makan jangan sampai makannya itu bersisa ya. Kita kan makan ya, ngambil makan seenaknya, kenyang ataupun kadang-kadang nggak enak, disimpan makanannya ya. Nah, sementara di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan makanan ya. Kita mungkin tidak sadar makanan yang kita punya dibuang-buang, dimubadirkan, di sebelah kita tetangga kita kelaparan ya, ingin mencari makan kesusahan ya. Banyak mungkin di antara orang miskin yang malu untuk meminta ya. Saya mau malu minta misalkan ya. Mau kerja susah ya, minta malu. Akhirnya kejadian seperti itu ya. Nah, usahakan ya untuk anak-anak Bapak himbau kita punya tabungan di rumah ya. Usahakan kalau ada sisa uang jajan ditabung ya. Nanti setelah tabungannya banyak kita cari orang miskin di sekitar kita ya. Bapak juga alhamdulillah ke keluarga Bapak, anak-anak ya. Kita kalau ada kelebihan simpan ya. Nanti suatu ketika kita keliling cari tetangga ya. Bapak alhamdulillah ya di rumah juga sekarang suka menyimpan sembako ya. Jadi Bapak usahakan ke istri sebulan sekali beli sembako berlebih disimpan ya. Nanti diusahakan rutin ya. Kita rutin keliling ke tetangga membagikan sembako tersebut ya. Yang namanya diberi biasanya tetangga senang ya. Bu, ini ada kelebihan, misalkan ada rezeki, silakan buat ibu. Nah, pasti senang ya. Bapak harapkan mudah-mudahan di antara kita juga sama ya, bisa berbagi terutama yang punya kelebihan agar di antara kita tidak ada yang kelaparan ya. Jangan sampai kata Nabi, tidak beriman seseorang yang perutnya kekenyangan sementara tetangganya kelaparan ya. Nah, kalau kita sudah bisa berbagi, memberi kepada yang lapar, nah mudah-mudahan kita juga masuk lagi ke dalam golongan orang yang dirindukan oleh surga ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, yang dirindukan surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan saat sekarang ini ya. Bapak doakan mudah-mudahan anak-anak Bapak diberi kemudahan tadi dalam puasanya ya. Lancar puasanya, tapi puasanya harus yang berkualitas ya. Jangan puasa asal-asalan. Kalau kata Rasul mah, ada orang yang berpuasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dia tidak mendapat pahala apa-apa ya. Nah, ini puasa yang disebutnya puasa asal-asalan ya. Usahakan kita berpuasanya itu puasa yang berkualitas. Selain kita menahan lapar dan haus, jangan lupa panca indera kita dijaga ya. Jangan sampai mata kita melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Telinga kita mendengarkan sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Tubuh kita semuanya jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi usahakan panca indera kita ya, tubuh kita semuanya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat ya. Mata kita dipakai untuk membaca Al-Qur'an tadi ya. Telinga kita misalkan dipakai menggunakan untuk ceramah di bulan Ramadan ini ya. Tangan kita, tubuh kita dipakai bekerja yang bermanfaat, misalkan membantu orang tua ya, mengepel, mencuci piring, mencuci yang apa-apa ya. Pekerjaan rumah yang biasanya sama orang tua kita kerjakan, kita bantu orang tua ya. Bapak masih ingat dulu, Bapak waktu SD Bapak sudah mencuci piring ya. Bahkan dulu Bapak masih ingat mencuci beras ya. Abdul, tolong bantu ibu cuci beras. Aduh, Bapak juga kaget ya. Gimana caranya ibu? Tolong ajarin dulu. Diajarin sama orang tua Bapak cuci beras dulu ya. Bapak lihat caranya cuci beras, oh begitu, Bapak ikutin ya.
Bapak jadi waktu kecil sudah terbiasa dulu alhamdulillah bisa membantu orang tua ya. Jadi usahakan tadi puasa berkualitas kita selain menahan lapar dan haus tadi mengerjakan yang bermanfaat ya. Nah, mudah-mudahan puasa kita termasuk puasa yang khusus katanya ya, bukan puasa awam, bukan puasa yang asal-asalan. Nanti kalau kita sudah puasanya berkualitas, insya Allah ya, kita akan termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Bahkan khusus untuk orang yang berpuasa katanya, pintunya di surga itu ada khusus ya, namanya Babu Royan. Jadi Allah menyediakan satu pintu yang diperbolehkan atau dikhususkan untuk orang-orang berpuasa lewat nanti ya. Jadi mungkin nanti akan ada seruan, hei orang-orang yang di dunianya berpuasa dengan baik, silahkan lewat pintu ini, namanya Babu Royan ya. Jadi kita jangan menganggap surga itu makhluk Allah yang tidak berbuat apa-apa ya. Surga juga katanya sama ya, memanggil-manggil ya. Bahkan sangat sering memanggil-manggilnya itu kalau kitanya termasuk orang yang dirindukan ya. Jadi surga itu, hei fulan, kamu adalah orang yang termasuk ahli surga, cepat masuk kemari ya. Bahkan kata Allah, kalau kitanya berdoa ya, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, surganya langsung akan memanggil ya, hei fulan, cepat sini, engkau sudah berdoa ingin masuk ke surga misalkan ya. Dan kalau kita berdoa ingin dijauhkan dari neraka ya, ya Allah jauhkan aku dari api neraka, neraka juga sama ya akan berteriak katanya ya, hei fulan, semoga engkau dijauhkan dari aku ya, dijauhkan dari neraka ya. Nah, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan saat ini ya tentang orang yang dirindukan oleh surga ya. Nanti silakan sama kalian dicatat ya. Mungkin nanti ini insya Allah akan disampaikan. Nanti akan ada tugas buat kalian untuk mencatat ceramah yang disampaikan menjadi tulisan ya. Kenapa harus ditulis? Nah, mudah-mudahan Bapak harapkan dengan mendengarkan ceramah sambil ditulis ya, nanti mudah-mudahan ilmu yang kalian serap akan lebih kuat ya. Apalagi kalau kaliannya lupa misalkan, oh nanti bisa diingat lagi nih, dilihat di catatan. Oh, Pak Abdul misalkan pernah menyampaikan ini nih, dibaca lagi ya. Diulang-ulang lagi sama kalian dan usahakan setelah kalian punya ilmunya sama kalian disebarkan ya. Jangan hanya untuk diri sendiri. Wah, saya udah tahu nih ilmu tentang orang yang dirindukan oleh surga. Saya sudah tahu, nanti akan saya sampaikan ke orang lain, ke teman saya misalkan ya, bahkan ke orang tua juga akan saya sampaikan ya. Nah, sekali lagi sekian dari Bapak ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak doakan sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayahnya, diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, juga ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.